Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang wawancara ya. Wawancara itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih, gitu ya. Percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi ada cakap-cakap ya, bertanya-tanya, itu wawancara ya. Bertanya-tanya antara yang bertanya dan yang ditanyakan, pewawancara dan narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan ya, orang yang memberikan informasi yang kita inginkan. Jadi kita mau bertanya pada seseorang, nah itu disebut narasumber, orang yang memberikan informasi yang kita inginkan. Nah, kalau pewawancara adalah orang yang mewawancarai narasumber, orang yang mewawancarai narasumber. Itu ya bedanya ya, narasumber orang yang memberikan informasi yang kita inginkan, sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai narasumber. Lanjut. Tujuan awal dari wawancara adalah untuk mendapatkan info yang pas, bersumber langsung dari narasumber yang terpercaya. Jadi tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan mendapatkannya langsung dari narasumber yang terpercaya. Narasumber itu tadi udah tahu ya, orang yang diwawancarai, orang yang memberikan informasi terkait yang kita inginkan. Kita lanjut. Langkah-langkah wawancara adalah yang pertama, menentukan tema ya, tentukan temanya atau topik wawancara. Misalkan kalian ingin yang mudahnya dulu ya, kalau di buku kan itu wawancaranya tentang sumber daya alam. Nah, kalau kita sehari-hari kita misalkan wawancara pada pedagang ya. Misalkan pedagang roti, pedagang sosis, temanya adalah ingin mewawancarai tentang bagaimana cara meningkatkan penjualan gitu ya. Itu temanya atau topiknya. Yang kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara. Kita harus tahu nih, kita kan mau bertanya tentang tadi bagaimana cara meningkatkan omset atau penjualan seseorang. Nah, kiat-kiatnya kalian harus tahu. Lalu yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan seperti misalkan apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, gitu ya. Lalu yang keempat, kalau 5W plus 1H ini maksudnya adalah 5W itu what ya, pakai apa, when, kapan, where, di mana gitu maksudnya ya. Who, siapa gitu. Kalau H-nya itu adalah how, bagaimana. Nah, yang keempat, langkah wawancara yang keempat adalah menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Kita harus tahu narasumbernya siapa dan identitasnya apa. Identitasnya, pekerjaannya, namanya gitu ya, rumahnya di mana. Terus yang kelima, menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Ya, penting ya, kita harus menghubungi dulu narasumbernya. Terus membuat janji dulu, barangkali yang akan diwawancarai atau narasumbernya tidak bisa langsung diwawancarai, nanti janjian dulu gitu ya. Kita lanjut. Yang keenam adalah mempersiapkan peralatan untuk wawancara. Contohnya alat tulis, alat perekam ya, seperti dari HP merekam percakapannya gitu. Mempersiapkan alat-alatnya untuk wawancara. Yang ketujuh, sudah siap semua barulah lakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, jangan lupa mencatat pokok-pokok wawancara. Dicatat ya hasilnya di kertas. Setelah dicatat, nanti kalian susun deh, menyusun laporan hasil wawancara. Oke, selanjutnya tadi sebelum melakukan wawancara, kesimpulannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati, yaitu pertama ada tahapan persiapan ya, tadi menyiapkan segala sesuatunya dari mulai daftar pertanyaannya, terus masalah tentang yang akan dibicarakan, yang akan ditanyakan,
terus janjian dengan orang yang akan diwawancarai atau narasumbernya gitu. Terus tahap pelaksanaan yaitu melakukan wawancaranya, dan tahap pelaporan. Pelaporan ini adalah membuat laporan wawancara, hasilnya seperti apa wawancaranya. Oke, nah tadi kan teknik menyusun pertanyaan yang baik itu ada pakai kata apa ya. 5W itu maksudnya ada what, apa, where, di mana, why, kenapa, who, siapa, when, kapan. Dan 1H-nya itu adalah how, bagaimana. Itu nih daftar pertanyaan di depannya yang harus digunakan ketika wawancara. Apa yang Bapak lakukan misalkan ya, atau apa yang Ibu lakukan ketika ingin menaikkan omset penjualan. Where, di mana misalkan Bapak atau Ibu berdagang. Terus why, kenapa Bapak memilih usaha misalkan usaha toko roti ini. Terus who, siapa yang membantu Bapak atau Ibu untuk berjualan. When, misalkan kapan toko ini mulai buka dan tutupnya gitu ya. Jam berapa atau kapan operasional toko roti ini mulai dilakukan. Lalu pertanyaan yang berikutnya how, bagaimana cara. Nah, ini bagaimana nih menanyakan cara. Bagaimana cara Bapak atau Ibu agar usaha Bapak terus mengalami kemajuan. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, kalau ini ada contoh juga, contoh lain membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, barang apa yang Bapak jual? Itu boleh. Di mana biasanya Bapak berjualan? Kenapa Bapak pilih lokasi ini untuk berjualan? Siapa saja yang membantu Bapak berjualan? Mulai pukul berapa hingga pukul berapa Bapak berjualan di sini? Bagaimana trik yang Bapak terapkan agar dagangan semakin laris? Itu adalah contoh-contoh dari cara membuat daftar pertanyaan kepada narasumber jika temanya tentang perdagangan ya. Oke, jadi kalian paham ya, wawancara itu intinya adalah tanya jawab ya terkait informasi yang kalian inginkan. Yang bertanya disebutnya pewawancara ya, pewawancara orang yang memberikan daftar pertanyaan kepada narasumber itu pewawancara. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi terkait informasi yang kita inginkan. Oke, itu saja. Kita cukupkan dulu materi kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.